Jadi kenapa kita dalam membaca sholawat kepada baginda Nabi itu ditambahi Sayyidina, padahal perintahnya kan tidak seperti itu. Ketika turun perintah membaca sholawat kepada baginda Nabi, sahabat-sahabat itu kan bertanya, bagaimana cara kami membaca sholawat kepada Tuhan. Kemudian baginda Nabi menjawab, Qulu Allahumma sholli ala Muhammad. Ya, kalian membaca Allahumma sholli ala Muhammad tanpa adanya Sayyidina. Lalu kemudian ketika ditambahi Sayyidina, apakah itu salah? Tidak. Karena di dalam kaidah usul fikih itu dikatakan idza tamaradul amru wal adab kutimal adab ngalal amri. Jadi ketika ada adab itu bertentangan dengan perintah, maka yang didahulukan adalah adab. Perintahnya kan tidak menggunakan Sayyidina, tapi secara adab untuk memuliakan dan mengagungkan baginda Nabi Muhammad SAW, maka ulama-ulama ada yang menambah Sayyidi. Cara wong Jawane ben orang ngaran-ngaran maring kanjeng Nabi. Kan seperti itu. Di samping itu, kanjeng Nabi juga pernah mengatakan Sayyid dalam satu hadis untuk dirinya sendiri, atau dalam beberapa hadis, bukan hanya satu hadis untuk dirinya sendiri. Seperti hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Anna sayyidu waladi adama yaumal qiyamah. Saya itu adalah sayyid, gusti atau tuan manusia pada hari kiamat, atau keturunan Nabi Adam pada hari kiamat. Kemudian di dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim, di situ baginda Nabi mengatakan anna sayyidun nasi yaumal qiyamah. Saya itu adalah tuan atau gusti umat manusia pada hari kiamat. Karena faktanya kan seperti itu kan. Jadi baginda Nabi itu tidak hanya sekedar nopo Sayyidul Anbiya'i wal Mursalin, tapi juga Sayyidun Nas atau Sayyidu Waladi Adam. Jadi sebagai bentuk mengagungkan penghormatan kita kepada baginda Nabi, maka ulama-ulama, artinya ulama-ulama ahlu sunnah wal jamaah itu menambah lafaz Sayyidina, dan mereka mengatakan baik di dalam sholat atau di luar sholat itu yang lebih utama adalah ditambahi Sayyidina. Walaupun ada sebagian aliran atau golongan yang tidak sepakat dengan hal tersebut, tapi itu tidak masalah, karena ikhtilaful ummati rahmatun. Baginda Nabi mengatakan bahwa perbedaan di antara ulama-ulama umatku itu adalah rahmat. Kurang lebih kan seperti itu. Lagi pula di dalam Quran itu dikatakan walana amaluna walakum amalukum. Bagi kami, biarkan kami menjalankan apa yang kami pelajari, apa yang kami yakini. Begitu juga bagi kalian, silahkan kalian menjalankan apa yang kalian yakini dan apa yang kalian pelajari, apa yang kalian
orang yang anggap itu benar. Artinya bagaimana? Ya sudah, saling menghormati saja, saling menghargai saja. Jangan saling menyalahkan, jangan saling mencaci, jangan saling menghina. Karena sama-sama punya dalil. Jadi jangan sampai karena perbedaan pendapat, apalagi dalam masalah furungiyah. Ini kan dalam masalah furungiyah. Jangan sampai menimbulkan perpecahan. Seharusnya kan apa? Lebih mengutamakan persatuan dan kekompakan walaupun beda pemahaman. Yang terjadi di kita kan bagaimana? Hanya karena perbedaan, hanya karena tidak sepemahaman, hanya karena tidak sependapat, yang ada saling mencaci, saling menghina, saling menjatuhkan. Padahal yang namanya perbedaan itu kan sunatullah atau ketetapannya Gusti Allah, dan itu pasti berlaku ila yaumil qiyamah. Jadi rugi ditertawakan oleh orang-orang di luar Islam ketika umat Islam itu saling bertengkar, saling bermusuhan hanya karena perbedaan pendapat, apalagi hanya dalam masalah furungiyah. Paham? Yang keluar dari bekakase wong lanang ora kudu nguyuh ya ora ngaceng, kok metu banyune jenenge wadi. Wadi hukumnya najis. Wonge ngaceng terus metu jenenge madhi, hukumnya najis. Ngaceng metu rasane enak, rupane kaya susu, jenenge mani, hukumnya tidak najis. Paham? Wis. Rahim kola suila ditakoni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil khamri saking masalah arak. Tutakhadhu ana ta kena digawe apa khamr, ya dimaknani ana ta kena digawe apa khamr kholan ing cokak, ing dadi cokak. Faqala mongko ngendika sapa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la ora wenang dadekake khamr ing cokak. Ora wenang dadekake khamr ing cokak. Nah, ora wenang dadekake khamr ing cokak. Jadi tidak boleh. Yang pertama kali Kanjeng Nabi ditanya apakah boleh memproses khamr itu menjadi cokak? Tidak boleh. Kalau memprosesnya tidak boleh, tapi kalau berubah dengan sendirinya boleh. Jadi seandainya ada khamr berubah menjadi cokak dengan sendirinya tanpa proses ya, itu hukumnya memakai cokak, hukumnya boleh. Kalau berubah dengan sendirinya, khamr kalau jadi cokak nggak boleh. Itu khamr yang bagaimana? Kalau memang diproses. Khamr kalau malam dimasukkan ke rumah, nanti kalau pagi, kalau siang dikeluarkan, dipanaskan, malam dimasukkan, siang dipanaskan, itu namanya kan proses. Atau dengan proses apapun, nah, itu tidak boleh. Maka kalau kita itu makan bakso itu ya, marung bakso itu kan cokaknya ini kan kita tidak tahu apakah cokak itu diproses atau berubah dengan sendirinya. Tapi dalam hati saya 100% cokak yang di pasaran itu diproses. Tapi apakah cokak yang ada di pasar itu banyak dari khamr? Ini harus kita teliti dulu. Kita tanyakan. Kalau memang itu banyak dari khamr, dari arak, maka cokak yang ada di pasaran itu tidak boleh dikonsumsi. Terus bagaimana kita daripada ragu? Lebih baik kita tidak usah memakai cokak saat makan bakso. Apa sih bedanya rasanya ngono wae kan? Orang dikai cokak juga rasanya kan bakso. Tetap rasanya bakso. Wong bakso itu enak nih gone pentole. Nak pentole dagingnya akeh ya enak kan itu. Kalau daging sapinya banyak enak kan gitu. Bumbunya, kuahnya seger udah. Jadi kalau kita ragu cokak yang ada di warung bakso, kalau kita ragu, maka gak usah kita pakai cokak. Jika cokak rasanya juga seperti itu kan.
Nah ini ya, untuk menghindari keraguan.